Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Ide Investasi. Kali ini saya akan membahas mengenai komoditas dan energi yang happening atau heboh di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Berikut dengan review apa sih yang sebenarnya terjadi di tahun 2022 dan bagaimana outlook-nya di tahun 2023. Jangan lupa like, subscribe, dan leave comment setelah Anda menonton video ini. Oke, mari kita masuk di dalam reviewnya. Berikut saya sajikan beberapa saham komoditas energi yang listing di IHSG. Ya, ada dari emas, minyak bumi, produknya, ada batu bara, ada nikel, ada timah, ada copper, ada LNG, dan berikut infrastrukturnya. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Mungkin belum semuanya saya cover, tetapi kurang lebih berikut adalah saham-saham komoditas energi yang ada di IHSG. Ya, banyak yang heboh. Komoditas super cycle, perang Ukraina. Semuanya pada yakin bahwa tren komoditas dan energi akan terus berlanjut sampai dengan 2023. Komen dari saya adalah setiap suatu siklus itu selalu ada masanya. Ya, itu mungkin pernah ada yang ngomong, tetapi saya belum menemukan. Jadi ini adalah komen dari saya. Setiap suatu siklus selalu ada masanya. Review komoditas energi, saya pernah membuat video ini, adalah komoditas energi akan peak di 2022. Ya, teman-teman bisa lihat. Nanti di atas video ini atau di atas ini saya kasih link video, saya sudah ngasih peringatan akan komoditas energi. Bahkan view saya netral. Video ini saya rilis di 30 Maret tahun 2022, yaitu 6 bulan sebelum penurunannya komoditas dan energi. Review kami di April 2022 dengan view netral adalah waktu itu saham komoditas saya asumsikan tidak pernah mencapai peaknya selepas bulan April. Saya lingkarin merah karena ini saya berdasarkan historical. Kemarin terjadi kebalikannya. Selepas bulan April, komoditas dan energi mencapai peaknya kalau nggak salah di bulan September tahun 2022. Nah, tapi saya bilang, netral ini artinya saya tidak akan melakukan overweight terhadap saham ini pada kuartal kedua, meski harga minyak bumi, crude, futures, dan lain-lain diproyeksikan akan terus naik selama tahun 2022. Saya yakini akan mengalami puncaknya pada tahun 2022. Dan kemarin sudah kejadian ya teman-teman, makanya saya lingkarin hijau. Sih penyebabnya puncaknya di tahun 2022 dari komoditas dan energi, waktu itu saya melihat puncaknya itu akan terjadi di Q3 atau Q4. Ya, saya warna hijau kata-kata Q3 dan Q4 karena kejadian bahwa puncak dari underlying atau produk dari komoditas dan energi itu tercapai tertinggi itu di kuartal ketiga. Ya, di kuartal ketiga ya tertinggi, kalau saya nggak salah. Kemudian, penurunan harga pada saham komoditas dan energi hanya bersifat sementara karena target full year 2021 sudah tercapai. Ini saya menjelaskan bahwa penurunan yang terjadi pada bulan dari April sampai dengan Juni Juli itu hanya bersifat sementara. Kemudian penurunan harga saham komoditas energi dikarenakan saya melihat adanya rotasi sektor di ISG. Jadi ini adalah review full komoditas energi dan coal tahun 2022 yang videonya saya buat di bulan Maret. Oke, kemudian ada video lagi berikutnya, PTBA yield 15%. View komoditas energi versi Ibu Sri Mulyani, di mana videonya saya buat pada tanggal 29 Mei.
Ya, ini adalah view-nya dari Bu Sri Mulyani, ya, bahwa harga komoditas akan kembali ke titik normal pada tahun 2022 setelah melambung tinggi karena kenaikan inflasi global. Kalau Sri Mulyani memprediksi 2022 akan mulai turun dan kembali ke titik normal. Dia memprediksinya bahwa tahun 2021 itu adalah melambung tinggi. Tetapi saya mengestimasi, berhasil mengestimasi bahwa puncak harga komoditas energi itu akan terjadi di tahun 2022. Ya, ini saya kasih linknya, ya kan? Inflasi ini akan membuat harga-harga komoditas mengalami normalisasi dari tingkat paling tinggi. Jadi background of the story-nya atau alasannya adalah seperti ini. Penyebabnya kemarin itu adalah supply disruption. Ditambah di awal-awal tahun, di awal tahun 2022 adanya perang Ukraina. Tetapi teman-teman harus memahami bahwa semua kenaikan harga barang itu diakibatkan oleh supply dan demand. Jadi kita tidak bisa berasumsi A, B, C. Jadi kita harus memperhatikan supply dan demand-nya. Nah, saya melihat bahwa di tahun 2022 demand itu sudah mulai akan kembali normal. Sehingga supply berkelebihan malah akan menjatuhkan harga. Gitu background story-nya. Nah, kenapa supply dari komoditas energi dan coal itu menyusut tajam? Karena pada saat pandemi, para perusahaan itu tidak meyakini akan adanya demand yang tinggi akan komoditas energi dan coal. Itu yang menyebabkan mereka menahan produksinya di tahun 2020. Sehingga supply itu mulai terjadi, disruption itu mulai terjadi di tahun 2021 dan berlanjut sampai dengan awal tahun 2022. Ya, itu kira-kira gambaran dari saya. Jadi setelah demand di tahun 2022 kembali normal, maka tentu supply yang membludak akan menyebabkan harganya turun. Oke, sedikit kata mereka, bumi akan ke 300 atau 500, kata YouTuber. Ada ke 5.000, ada riset sekuritas yang menulis seperti itu. Kalau YouTuber atau orang-orang umum, biasanya mereka akan menjelaskan bahwa, wah, ada per 3 kali. Nanti saya akan jelasin ya ke teman-teman, mengapa Adaro hanya berhasil dihargai per 3 kali, padahal kalau saya lihat historical Adaro itu per-nya ada di average 6 sampai dengan 8 kali. Tapi menarik, kenapa Adaro hanya dihargai 3 kali dan tidak bisa mencapai 6 sampai dengan 8 kali. Kemudian ada BMM 600 akan ke 6.000 sampai dengan 8.000. Ini omongan dari market. Kemudian Indi akan ke 4.200 dengan electronic vehicle-nya. Menurut riset sekuritas. Oke, view mereka itu nggak salah ya sebenarnya. Sedikit saya share sama teman-teman. Tetapi problemnya dari riset-riset dan para YouTuber itu, mereka kecenderungannya adalah hanya melihat atau memahami mikroanalisis, yaitu kalau laporan keuangan Q2, mikroanalisis itu gini. Kalau laporan keuangan kuartal 2 X amount, berarti laporan kuartal 3 dan kuartal 4 akan X amount. Sehingga maka akan mengalami kenaikannya. Atau seperti kayak Adaro, analisa saya menemukan bahwa price earning ratio Adaro itu berada selalu pada 6 sampai 8 kali. Nah, kemarin itu para Adaro di 3 kali. Jadi langsung banyak yang memproyeksikan, andai kata Adaro PER-nya dikasih di 5 kali aja, maka Adaro akan ke 5.000. Yes, hitungannya betul. Tapi itu nggak bisa dibilang intrinsic valuasi, teman-teman. Itu adalah apa ya, kalau kita bahas itu bukan intrinsik valuasi. Intrinsik valuasi itu adalah kita memvaluasi melihat ke depan. Dan kalau melihat ke depan, maka kita juga harus melihat keadaan ekonomi makro global. Apakah harga akan turun? Apakah kebijakan ekonomi global akan membuat harga turun? Nah, itu yang harus dilihat. Seperti itu.
Jadi intrinsik valuasi sering tuh ya saya nemuin di YouTube intrinsik valuasi, oh kita memforecast ini. Nah itu salah. Intrinsik valuasi itu adalah kita harus bisa memforecast keadaan ke depan dengan melihat kebijakan ekonomi makro baik global maupun Indonesia. Kalau hanya memproyeksikan dari 3 kali nanti Adaro akan result, adalah orang-orang terkenal yang juga bilang kalau Pak Adaro 3 kali maka nanti Adaro akan menjadi 6.000. Ya itu bukan intrinsik valuasi. Ya, saya pun juga pada saat merilis video banyak mengalami perdebatan, banyak yang bilang wah ini kok masih akan terus naik dan segala macam. Sampai akhirnya jebol ke bawah, baru banyak tuh yang private message ke saya atau menulis di komen saya. Saya pun akuin bahwa saya juga ada satu emiten coal yang saya review, yaitu Doit. Saya juga memforecast Doit itu akan ke level di 700 sampai dengan 800. Um, Dasar background saya adalah Doit itu, analisa saya adalah Doit itu karena dia berhasil mengakuisisi tambang. Jadi valuasi company-nya naik dan diharapkan cash flow cash flow in-nya atau arus kas masuknya adalah bertambah. Nah, itulah yang menyebabkan valuasi Doit itu naik atau meningkat. Dan ya ternyata saya juga salah untuk yang Doit itu. Tapi overall tadi teman-teman lihat bahwa saya sudah menggunakan kata-kata netral untuk komoditas energi dan coal semenjak Maret tahun 2022. Untuk memperkuat message sama saya dan yakin bahwa coal itu akan naik segala macam, saya cuma sampaikan ya view-nya Ibu Sri Mulyani kok dilawan. Kalau Ibu Sri Mulyani udah bilang akan normal kembali akan turun ya berarti memang global makro akan terjadi seperti itu. Apalagi Ibu Sri Mulyani kalau teman-teman mengikuti beberapa kali paparannya beliau, Ibu Sri Mulyani itu ini sedikit kita bahas makro, jadi biar teman-teman juga memahami bagaimana membaca makro terhadap saham. Nanti saya akan jelaskan di video yang berbeda ya mengenai makroekonomi. Ibu Sri Mulyani itu sudah membeberkan bahwa di tahun 2023, jadi karena kenaikan harga uh, komoditas energi menyebabkan makro Indonesia itu kuat, sehingga yang selalu dibilang kita selalu ada defisit anggaran, atau yang bahasa ngetrennya adalah current account. Selama tahun 2022 kita mengalami surplus, dan itu disebabkan oleh ekspor dari komoditas dan energi. Sedangkan menariknya di tahun 2022, Ibu Sri Mulyani memprediksikan bahwa current account defisit di tahun 2023 akan mengalami penurunan. Jadi, bahwa current account akan mengalami defisit kembali. Naik ya, pada saat 2022 current account atau neraca kita surplus karena komoditas energi, sehingga bila Ibu Sri Mulyani bilang di tahun 2023 dan tahun 2024 current account kita akan kembali menjadi current account defisit, maka teman-teman tahu dong, ekspektasi dari Ibu Sri Mulyani adalah komoditas dan energi akan mengalami penurunannya. Jadi apa sih sedikit historical review dari saya? Ya, ini historical views dari saya semenjak tahun 2020, kemudian 2021, 2022, dan saya menggunakan bearish untuk tahun 2023 untuk komoditas energi dan coal. Saya masih pending review untuk bahan baku yang berkaitan dengan electronic vehicle, yaitu nikel, apakah masih bisa melakukan tren penguatannya. Jadi itu yang masih saya sedang review ya teman-teman. Sisi electronic vehicle support dan nikel. Kemudian ini adalah review saya di tahun 2020.
ini saya sajikan, jadi untuk teman-teman bisa belajar. Alasan saya untuk melakukan overweight atau netral. Kemudian untuk tahun 2021 ya, ini adalah review saya. Tentu sebelum kejadian ini saya publish-nya. Ya, silakan teman-teman juga bisa baca nih, semoga jelas ya. Apa sih patokan-patokannya saya pada saat saya menyajikan data itu harus overweight maupun netral, ataupun underweight atau kurangi. Oke, ya, ini juga adalah chat saya. Teman-teman bisa baca. Dan ada timeline-nya juga, teman-teman. Jadi, memang video ini saya buat setelah kejadian, tetapi ada di dalam WhatsApp grup saya itu sudah memberikan estimasi hati-hati. Bahkan saya udah kasih semenjak Januari tahun 2021. Dan saya ulangi lagi di Maret 2021. Oke, kemudian ya ini Antam Timah Tins rekomendasi ya. Saya sempat publish di Spotify karena saya diwawancarai oleh Ormidcast. Kemudian lagi view saya netral untuk tahun 2022 ya. Ini yang menarik ya. Saya waktu itu mengestimasi Fed rate hike saya 7 kali dengan estimasi saya 1,75% di tahun 2022. Ternyata digeber sama The Fed sampai dengan 5% sekarang. Kalau saya 5,75%. Kemudian US Dollar Index yang sudah menguat di atas nilai 100, selisih US Treasury dengan 10 years Treasury semakin melandai, naiknya harga komoditas dan energi masih merupakan backlog supply, ditambah juga karena perang Rusia-Ukraina. Ini adalah view saya untuk komoditas energi netral di 2022. Oke, sedikit ngebahas Fed Fund Rate. Ini adalah estimasi yang saya berikan di tahun 2022. Fed Fund Rate itu adalah suku bunganya Amerika ya, teman-teman. Estimasi saya padahal hanya sampai 1,75 sampai dengan 2% kenaikannya, dan diestimasi akan mengalami 4 kali kenaikan lagi pada tahun 2022 ini. Ternyata The Fed ngebut. Dia menaikkan suku bunga sampai dengan di atas 5% untuk sampai dengan tahun 2022. Ya, ini alasan-alasan yang menyebabkan kenapa komoditas dan energi turun. Ini juga yield spread saya berikan ke teman-teman. Nggak masalah, ini hanya review ke belakang bahwa saya menggunakan multiple aset untuk menganalisa. Kemudian ini adalah contoh yield spread-nya. Yield spread ini tujuannya saya nilai adalah untuk menilai apakah akan terjadinya resesi seperti yang didengung-dengungkan di berita-berita. Kalau berita-berita baru mendengung-dengungkan resesi itu di sekitar pertengahan tahun 2022, saya sudah melihat probabilitas itu di bulan Maret tahun 2022. Ya, ini buktinya. Saya bilang, ini yield spread, ini saya bilang bersifat sementara. Jadi saya masih belum yakin apakah resesi itu akan terjadi atau tidak. Kemudian, nah ini yang paling penting. Bullish untuk tahun 2023, review di Mei 2022. Ya, ini saya, jadi kemarin di bulan Maret, saya lakukan review coal dan energi, kemudian saya lakukan review ulang di Mei 2022, saya naikin estimasi Fed rate saya dari 1,75 sampai 2% menjadi 2,5%. Ternyata sampai dengan Februari Fed rate itu ada di 4,75% ya teman-teman. Tadi saya salah kalau 5,75. 5,75 itu ternyata 7 days reverse repo. Fed rate itu ada di 4,75% sama dengan Februari 2023. Jadi bisa dibilang
100% atau kenaikannya 2 kali di atas estimasi saya. US Dollar Index akan semakin menguat. Pada saat saya menulis ini sempat menyentuh tertinggi di level 109, yaitu tertinggi selama 20 tahun. Kemudian estimasi bahwa suplai Komo Energi akan kembali normal. Ini yang saya jelaskan di depan. Demand-nya yang akan kembali normal. Gitu. Ya. Dan suplainya masih ketinggian, jadi harganya akan jatuh. Kemudian ada proyeksi PDB dunia dan Indonesia dipangkas. Nah, ini relasinya gini. PDB itu mencerminkan growth atau perkembangan suatu negara. Jadi kalau PDB itu dipangkas, berarti kebutuhan akan energi itu akan turun. Nah, itulah yang menyebabkan saya bilang bearish untuk tahun 2022. Sorry, saya berani bilang bearish untuk tahun 2023, di mana review saya adalah saya sajikan di Mei tahun 2022. Oke, ini adalah di tahun 2023, Call Newcastle, teman-teman lihat peak-nya, ya. Peak-nya ternyata benar kejadian ada di bulan September, ada di kuartal kedua masih ya, sesuai ekspektasi. Kemudian ini adalah untuk natural gas, bahwa peak-nya itu terjadi di bulan September juga ya teman-teman. Dan teman-teman bisa melihat nih, turunnya harga gas maupun turunnya harga coal. Nah, ini yang saya maksud dengan intrinsic valuasi. Kita bisa saja bilang bahwa Pearl Adaro di 3 kali. Nanti saya akan jelasin di video berikutnya mengenai bagaimana sih intrinsic valuasi itu bekerja, atau forward looking, atau bagaimana kita melihat ke depannya. Jadi intrinsic valuasi itu bukan dengan cara kalau Adaro kuartal kedua PR 3 kali, maka di kuartal keempat PR-nya itu kalau kita jadiin 4,5 berarti Adaro harus mencapai 5.000. Itu bukan intrinsic valuasi teman-teman. Itu hanya mengkali PR yang dilakukan atau PR yang ada. Intrinsic valuasi itu adalah kita harus bisa melihat underlying produknya itu ke depan akan bagaimana. Kalau underlying produknya turun, pasti otomatis profit akan turun. Nah, teman-teman akan berargumen, tapi Pak Dimas, kan hasil lapangan masih bagus. Betul, Pak. Tapi kalau kita melakukan intrinsic valuasi atau valuasi ke depan itu tidak terbatas hanya sampai dengan 2 kuartal ke depan. Intrinsic valuasi itu akan melakukan forecasting revenue sampai dengan 5 tahun ke depan. Kalau kita memprediksikan selama 5 tahun ke depan harga akan turun, maka harga fiscal year tahun 2022 dari emiten coal dan energi akan mengalami penurunan. Seperti itu ya teman-teman. Itulah intrinsic valuasi. Saya ulangi, jadi intrinsic valuasi adalah bukan hanya mencari seperti ini ada roper di 3 kali. Terus average-nya R-nya ada di 6 sampai dengan 8 kali. Berarti nanti di akhir tahun Adaro akan mencapai, berarti tinggal dikali, akan mencapai 5.000. Nah, itu bukan intrinsic valuasi. Jadi teman-teman hati-hati dengan para YouTuber-YouTuber yang berkata bahwa intrinsic valuasi, kita menghitung intrinsic valuasi. Intrinsic valuasi itu mereka harus bisa menyajikan data cash flow sampai dengan 5 tahun ke depan. Kenapa? Estimasi, tetapi estimasinya itu harus dilihat basis cash flow-nya. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini adalah coal. Ini adalah natural gas. Ya, jadi kalau harga gasnya turun, berarti intrinsic valuasi ke depannya juga akan turun. Ada juga komentator saya yang yakin di channel saya bahwa yakin emiten Raja akan mencapai 1.500. Well, kita lihat dengan penurunan harga gas saat ini, apakah Raja akan mencapai 1.500. Itu juga merupakan target beberapa sekuritas. Nikel.
Nah, kalau teman-teman lihat nikel, ini juga tepat ya. Dia mencapai peak-nya di kuartal keempat, sesuai dengan estimasi saya. Ini saya agak tidak pertimbangkan sebagai peak, karena ini adalah permainan harga futures. Karena naiknya terlalu gila atau terlalu signifikan, jadi biasanya kalau di konsep statistik ini harga yang di luar kebiasaan, jadi kita harus singkirkan. Gitu. Nah, kalau kita mengeluarkan harga yang naik gila ini dari persamaan kita, maka kita akan melihat chartnya nikel ini masih terus mengalami kenaikan. Ya, teman-teman, kita akan masih melihat kenaikan di harga nikel. Drive-nya adalah memang lagi ngetren sekarang electronic vehicle lagi digembar-gemborkan di mana-mana. Jadi ada kemungkinan demand-nya itu naik. Jadi berbeda dengan coal dan energi, demand-nya nikel ada kemungkinan akan terus mengalami kenaikan. Ya, jadi dari tren aja kita bisa melihat bahwa berbeda dengan coal, gas, dan minyak bumi, ternyata tren nikel masih mengalami kenaikan. Untuk coal dan energi mengenai coal di 2023. Kemarin pada outlook sebelumnya saya melihat The Fed akan terus menaikkan suku bunga, tetapi saya melihat sekarang The Fed probabilitasnya akan mulai menyetop kenaikan suku bunga. Kenapa The Fed akan mulai menyetop kenaikan suku bunga? Karena kalau mereka terus menaikkan suku bunga menyebabkan dolar indeks terus mengalami kenaikan, maka The Fed menggali kuburannya sendiri dan pengertian dia akan mempercepat resesi di Amerika Serikat. Kemudian, view saya tren penurunan harga komoditas energi sudah price in pada harga saham saat ini. Jadi maksudnya adalah ini adalah saatnya buat teman-teman melakukan bottom fishing atau average down. Tetapi kenapa bisa untuk average down? Karena itu tadi antisipasi mengenai laporan keuangan fiskal year 2022 yang pasti ciamik. Nah, ini saya udah kasih sajikan nih kata-katanya. Akumulasi time. Tetapi kira-kira komo dan energi akan mencapai, atau terutama coal akan breaking new high 2022, hal itu masih saya akan ragukan karena view saya adalah bearish untuk tahun 2023. Jadi mungkin kenaikan 20, 30, sampai dengan 40% sampai dengan dari dasar sekarang, mungkin teman-teman masih bisa mencapainya. Tetapi untuk breaking new high 2022, kayak Adaro itu tertinggi di 4.200, Indika Energi ada di 3.400, ABMM ada di 4.800, Bumi itu di 220 ya. Saya agak doubt akan hal itu. Mungkin posisi terbuka adalah untuk Bumi dan ABMM, untuk mereka mencapai breaking new high. Tetapi saya lebih menyoroti karena Bumi dan Bumi dan ABMM mempunyai corporate action, sehingga valuasinya mereka pasti naik. Tetapi untuk emiten core lainnya, saya agak doubt untuk mereka breaking new high di tahun 2022, di tahun 2023 ini. Saya sendiri sempat ikut masuk di Bumi dan ABMM karena saya ingin testing perusahaan batubara yang ada corporate action-nya itu bagaimana sih impact-nya terhadap penurunan harga coal, dan ternyata hasilnya juga sama saja sejauh ini. Ya, itu pandangan saya. Jadi menurut saya kenaikan nanti misalnya teman-teman berhasil akumulasi saat ini, kenaikannya cukup hanya mencapai 30-40%. Oke, ini saya kasih lanjutan view saya. Bila nanti akan ada kenaikan harga saham coal, maka akan ada penurunan lanjutan di kuartal ketiga dan keempat. Breaking new high 2022, ya sudah ya, ikutin aja view-nya Ibu Sri Mulyani. Masa
YouTuber lain diikutin. Oke, sebelum masuk ke question, saya ingin sharing juga sedikit mungkin kayak teman-temannya. Saya akan sharing sedikit mengenai chart IDX Energy. Jadi biar teman-teman bisa melihat. Ya, simpel aja. Kita memakai indeks energi. Ya, teman-teman bisa melihat. Kita memakai indeks IDX Energy. Ya, ini bottomnya. Kemudian mereka indeks energi ini mantul di moving average 60. Kemudian dia akan kemudian dia naik. Kemudian dia tidak berhasil nih breaking high sebelumnya, yaitu yang di sini. Terus dia turun lagi. Sehingga dia mencoba retest kembali akan level supportnya. Tetapi kan ininya sudah, apa namanya? Sorry. Sudah dekat ya untuk rilis earning. Kalau komoditas energi ini akan mungkin akan dirilis di bulan April akhir atau April awal dan akhir, dan juga ada yang rilis di bulan Mei. Jadi menurut saya sudah cukup dekat hasilnya tersebut. Kemudian kita bisa coba buat patternnya. Nah, ya. Kalau kita buat pakai technical analisisnya, ya teman-teman ya. Oke. Ya. Menarik ya. Ini pattern triangle yang pasti harus turun sih. Ini dia tinggal menunggu untuk jebol ke bawah. Ya we'll sih. Kalau dari saya sih ya. Mari kita lihat dan kita tunggu bersama. Bisa saja dia melakukan gerakan tipuan, dia jebol dulu ke bawah, habis itu dia naik. Ya, dia akan jebol ke bawah, terus kemudian naik sahamnya. Makanya saya bilang 30 sampai dengan 40% masih bisa dicapai di sektor energi, tetapi untuk breaking new high saya agak ragu, apalagi seperti teman-teman lihat, ya kalau teman-teman melihat indeks sektor energi, maka dia sudah keluar dari moving average 60-nya. Ini kita lihat pergerakan setahun ya. Ini saya kasih pergerakan setahun. Ini dari moving average 60-nya nih. Selama tahun 2022. Ya. Indeks komoditas energi tidak pernah keluar dari moving average 60 kecuali ini. Tapi ini technical rebound lah. Kita bisa tahu. Tapi sekarang dia sudah bergerak di bawah moving average 60. Gitu. Jadi ini tanda-tanda bahwa bearish time sudah tiba. Seperti itu teman-teman. Oke. Ini sedikit sajian saya mengenai technical analysis. Mari kita sedikit coba cek dengan emiten lainnya. Dengan emiten batubara lainnya. Oke, kita cek Adaro. Ya. Adaro juga sudah bergerak di bawah moving average 60 ya, teman-teman. Ya. Ini Adaro. Kita lihat apakah selama tahun 2022 ya dia sempat bergerak di bawah moving average 60, tetapi indeks energinya masih dalam moving average 60. Nah, tapi sekarang Adaro sudah bergerak lama dan jauh menjauhi moving average 60-nya. Kemudian saya juga mau melihat Bumi. Ya, Bumi juga, teman-teman. Ya, Bumi ini masih agak ketahan ya. Tuh, Bumi masih bergerak di atas moving average 60-nya nih, teman-teman. Gitu. Jadi masih ada kemungkinan Bumi untuk mengalami kenaikan atau balik arah.
Ya itu tadi, pertimbangan saya adalah karena Bumi mempunyai corporate action. Ya ini ABMM, ya maaf ya, ini kalau ngeliat karakter saya terlalu banyak ore-orean ya. Ya. ABMM juga sudah berjalan di bawah moving average 60, meskipun dia mempunyai corporate action juga. Saya kemarin perhatiin satu emiten call yang terus mengalami kenaikan tajam adalah PTRO. PTRO juga mengalami kenaikan itu adalah karena corporate action. Tapi nanti saya akan bahas kenapa PTRO bisa melawan arus penurunan tren call lainnya. Saya akan bahas di video lainnya. Oke, teman-teman. Sudah selesai? Jadi, bila ada pertanyaan, dapat kirimkan email ke email saya. Disclaimer informasi oleh saya adalah saya mempunyai posisi pada saham komoditas dan energi, dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Data yang disajikan merupakan data publik yang juga dapat diakses khalayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli. Oke, teman-teman, sedikit review komoditas dan energi saya, bahwa di dalam setiap penurunan saya kasih view bahwa teman-teman masih bisa mendapatkan cuan dari komoditas dan energi, tetapi untuk breaking high di tahun 2022, saya agak meragukan kejadian itu akan terjadi. Terima kasih teman-teman telah menyimak. Salam cuan selalu dan salam ide investasi.